Makasih kepada teman-teman taman budaya yang mengundang saya pada malam ini. Dan yang pertama harus saya sampaikan adalah kepada keluarga almarhum Mas Murti, Mbak Ningsri dengan keluarga. Saya kira 10 tahun menjadi sesuatu yang kadang-kadang seperti lindap gitu ya, waktu begitu cepat sekali, nggak terasa. Mas Murti meninggal pada 2012 dan sekarang 2022. Pada 2012 itulah perkenalan saya yang ke-40 tahun dengan almarhum. Saya pertama bertemu pada bulan Maret 1972 ketika saya kuliah di Fakultas Filsafat. Pada satu sore saya di rumah kos, duduk di teras di Jalan Bumijo, di depan kantor DPU, Jalan Bumijo nomor 10B, di sebelah percetakan Suyadi. Ada seseorang datang dan bertanya, "Kamu Halim ya?" Saya jawab, "Ya." Terus dia bilang, "Saya Murtijono. Saya juga kuliah di Fakultas Filsafat." Itulah perkenalan saya pertama dengan Murtijono. Pada waktu itu almarhum tahun kedua dan saya baru tahun pertama. Dan sejak itu kami selalu bersama dalam acara kesenian, bersama Umbulan Duparanggi, bersama MH Ainun Najib, bersama almarhum Linus Suryadi AG, bersama almarhum Dedet Murad, dan mendirikan vokal grup bersama almarhum Umbulandu, dan salah satu pemain gitarnya adalah Murtijono. Dan bersama almarhum juga saya membentuk satu forum kebudayaan di Fakultas Filsafat bersama almarhum Profesor Damarjati Supajar, almarhum Profesor Sunarto, almarhum Profesor Husnan Aksa. Kami mendirikan pada waktu itu satu forum dialog untuk pemikiran-pemikiran kebudayaan, filsafat, dan agama. Lintasan itu berlanjut. Pada suatu hari saya keluar dari Fakultas Filsafat dan satu hari saya mendapatkan telegram. Kebetulan saya di kampung halaman di Banten. Telegram itu datang dari Mas Murtijono. "Kamu segera ke Solo. Nanti transportasi dan penginapan saya tanggung." Saya pada waktu itu lumayan bingung untuk menjawab apakah saya segera ke Solo atau tidak, karena saya punya kontrak kerja dan saya sedang diminta untuk merumuskan kembali satu organisasi Tionghoa di Banten, organisasi sosial Tionghoa di Banten. Jadi akhirnya saya kirim telegram kembali kepada Mas Murtijono. Saya bilang saya tidak bisa, kalau segera mungkin saya akan bisa dalam tempo sebulan yang akan datang. Beberapa hari kemudian telegram lagi kembali datang, "Oke, saya tunggu segera." Tapi 2 hari kemudian telegram lagi datang dari Mas Murti bilang, "Saya menuju Jakarta, bisa enggak kamu ke Jakarta?" Saya jawab lagi, "Saya tidak bisa ke Jakarta karena saya sedang mengorganisir organisasi Tionghoa di Banten ini, pertemuan-pertemuan masyarakat Tionghoa dari Rangkas, dari Cilegon, dari Serang, dari beberapa kota untuk mendinamisir organisasi sosial yang pernah didirikan di Banten pada tahun 1929 dan 1930 ini." Akhirnya sudah, dan satu hari ketika saya baru pulang
Sore jalan saya, ada seorang teman, itu ada temanmu sedang menunggu di rumah. Ternyata Mas Murti sudah datang. Dia duduk di teras saya dan sedang membuat sket-sket. Lalu kami bersalaman dan kami ngobrol. Mas Murti bilang, kamu tahu enggak, saya sekarang kepala Taman Budaya. Tahun depan saya diangkat. Ini surat keputusan. Sekarang kamu mau ikut enggak ke Solo? Tawaran ini sangat menarik sekali bagi saya. Taman Budaya pada waktu itu belum ada staf. Dan baru kemungkinan dibentuk pun hanya ada beberapa orang. Lalu saya bilang, cobalah nanti saya pikirkan. Lalu berlanjut, Mas Murti 2 hari kemudian kembali ke Solo, dan lalu terus menerus kami koresponden. Kalau tidak telegram, kirim surat, telegram, kirim surat, mengajak saya ke Solo. Akhirnya saya datang ke Solo juga, bukan untuk menjadi staf Taman Budaya, tapi karena ada tawaran lain. Dan itu pun informasi dari Mas Murtijono. Oke, kalau kamu tidak tertarik menjadi staf Taman Budaya, ini ada seorang teman kita juga yang di Jogja, yang sekarang kembali ke Solo, membuat penerbitan, dan kamu pasti tertarik. Dia mengenalkan satu nama yang tidak asing bagi saya, Erlius Kamarudin almarhum. Dia masih aktivis dari Fakultas Psikologi dari generasi awal 70-an, dan saya minggu berikutnya datang ke Solo, bertemu dengan Erlius, dan saya membuat penerbitan. Salah satu buku yang pertama saya terbitkan di Solo adalah kumpulan esai M.H. Ainun Najib yang saya anggap sebagai satu fenomena dalam dunia atau genre penulisan. Indonesia bagian sangat penting dari desa saya, diterbitkan oleh penerbit yang saya kelola. Buku yang kedua adalah sejarah perkembangan, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama, tesis dari Khairul Anam, Cak Khairul Anam, yang menjadi pendiri partai Partai Kesatuan PKNU pokoknya yang di Jawa Timur itu yang saya terbitkan, dan ada beberapa buku lain dari Kiai Aziz Masyuri dari Pondok Pesantren Den Anyar Jombang, sepupunya Gus Dur. Dan kebetulan saya pada waktu itu tahun 80-an intens bertemu dengan Pak Ut, Pak Kiai Haji Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur. Saya bolak-balik ke Jombang, ke Rembang, ke Den Anyar, kemana-mana untuk penerbitan itu. Itu adalah bagian dari hubungan saya dengan almarhum Murtijono. Nah, jika tadi misalkan rekan kita Wejang memberikan satu lintasan kurikulum vitae tentang almarhum dalam konteksnya Taman Budaya, lalu Mas Wiono juga memberikan satu testimoni tentang pengalaman-pengalamannya, juga yang disampaikan oleh Mbah Pin dan oleh Hanindawan. Anda membayangkan, sebetulnya itu tidak cukup. Kita tidak bisa membayangkan satu gambaran dari satu sosok yang selama 1/4 abad atau 26 tahun tepatnya mengelola satu institusi yang menjadi begitu fenomenal, yang pada tahun 80-an kita lemparkan isu tentang debirokratisasi adalah praktek yang dilakukan di dalam kebudayaan, di dalam kehidupan kesenian, dan mengembalikan harkat kehidupan kesenian kebudayaan pada pemiliknya adalah warga, itu hanya terjadi pada Taman Budaya. Pada tahun 80-an juga kita melemparkan isu tentang bahwa Taman Budaya sebagai
itu sebagai satu ruang laboratorium. Tapi itu bukan sekedar isu. Itu adalah ruang praktek yang secara real, konkret. Pada tahun 84, Taman Budaya menjadi bagian penting ketika perdebatan sastra kontekstual terjadi dan diselenggarakan di Monumen Pes selama 3 hari adalah berkat support dari almarhum. Sastra kontekstual yang dilantarkan oleh Ariel Herianto dan Arif Budiman lalu menjadi satu perdebatan. Eko Tunas termasuk yang banyak sekali terlibat dalam perdebatan-perdebatan itu, dalam polemik segala macam yang selama setelah polemik kebudayaan pada tahun 1930 baru kali itu polemik terjadi secara intensif dalam kehidupan kebudayaan di Indonesia. Dan itu support almarhum. Karena kalau kilas balik singkatnya, ketika saya sebagai organizer pada waktu itu ingin menyelenggarakan sarasehan kesenian itu di Sasono Mulyo, ASKI menolak. Pada waktu itu Pak Gendon, sayangnya Pak Gendon pada waktu itu sudah meninggal pada tahun 84. Pengelola ASKI pada waktu itu menolak. Padahal kami sudah mengirim ratusan undangan dan mereka bersedia untuk datang. Dari Malaysia datang, dari Singapura datang, dari Medan, dari mana-mana semua datang. Mau datang. Bagaimana dalam beberapa hari harus mengubah tempat dan akhirnya diputuskan Monumen Pes. Dan peristiwa itu berjalan dengan terjadi. Dan sampai sekarang saya tidak tahu, mungkin mereka yang berumur 50 atau 60 tahun masih mendengar kalau mereka yang aktif di dalam dunia kesenian khususnya sastra. Nah, ini menjadi satu juga bukti dalam persoalan bagaimana satu institusi bisa terlibat dalam satu isu yang sangat sensitif sekali. Pada satu zaman di mana rezim membuat ukuran-ukuran dengan instruksi dan satu konsep ideologi nasional yang hanya diukur oleh dirinya, di luar dirinya adalah salah. Dan pada waktu itu ada institusi yang memberikan fasilitas kepada sekelompok anak-anak muda untuk mempertanyakan seluruh sistem yang ada. Pernah nggak Anda membayangkan persoalan? Kalau sekarang Anda mencaci maki di medsos, di apapun, tidak ada masalah. Pada tahun 80-an menjadi sesuatu yang sangat muskil, tapi itu terjadi di Solo. Setahun kemudian, kita melontarkan juga gugatan tentang pendidikan kesenian. Kemana arah gugatan ini? Melalui kasus seni rupa. Almarhum Pak John, Pak Sujoyono, dedengkot sejarah seni rupa, dedengkot perupa Indonesia, maestro Indonesia datang. Almarhum Profesor Sri Hadi Sudarsono datang. Almarhum Sanento Yuliman datang. Almarhum Sudarso SP datang. Anak-anak mudanya Yayak Kencrit, Harsono, segala macam, Tisna, Mama Nur, semua datang untuk melihat. Bertemu dan itu di Pendopo Sasono Mulyo, dan pada waktu itu almarhum Putut Pramono mengorganisir pameran untuk di situ. Kembali lagi,
secara kurikulum vitae, data-data kegiatan ini sangat menarik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana satu institusi pemerintah berada di dalam satu sistem orde baru, rejim orde baru, mampu menyempal. Saya kira ada satu hal yang paling menarik. Mas Wiono tadi bicara tentang bagaimana keberaniannya Mas Murti. Keberanian di dalam banyak hal, dia selalu berada di depan. Keberanian dia membuka angka-angka tanpa ditutupi. Keberanian dia melindungi, termasuk melindungi Mas Wiono. Karena Mas Wiono pada waktu itu oleh Pak Gendon disebratke, istilahnya dikebonke ya, dilindungi, ditarik ke TBS, ke Taman Budaya Jawa Tengah. Teater Gapit oleh Pak Gendon diinikan, ditarik oleh Mas Murtijono dan dilindungi oleh Taman Budaya untuk terus proses pencariannya. Dan syukur penulis dan sutradara Teater Gapit adalah fenomena seseorang di dalam penulisan lakon sandiwara dalam bahasa Jawa yang paling fenomenal pada abad 20. Sulit ditandingi dimanapun. Dan itu atas inisiatif almarhum. Begitu juga penerbitannya. Saya bicara, Mas coba kontak Ford Foundation, siapa tahu bisa ini kan. Mas Murtijono setuju membuat proposal dan akhirnya Ford Foundation pada waktu itu kalau nggak salah dipegang oleh Jennifer Lindsay atau Ellen Feinstein yang jadi direktur Asia Tenggaranya bersedia, dan kami bertemu di bawah Sorpelem dan terbitlah buku itu. Satu buku yang akan menjadi kasanah, akan menjadi satu ikon dalam teks-teks sandiwara bahasa Jawa yang sangat menarik sekali. Kalau istilahnya ungkapannya Umar Khayyam itu, lekra saja tak mampu menciptakan lelakon seperti yang dimiliki oleh Gapit. Nah, kembali pertanyaan, kenapa figur ini memiliki keberanian semacam ini? Saya kira ada sesuatu yang paling menarik. Kemampuannya mendengarkan. How to listen. Kemampuan mendengarkan dia. Ada satu ilustrasi yang paling menarik begini, ketika kami kuliah, kami punya kelompok diskusi, forum itu, dan kelompok diskusi itu adalah banyak tokoh-tokohnya yang akhirnya pada tahun 80-an, 90-an menjadi tokoh nasional, internasional, menjadi guru besar segala macam yang seperti saya sebutkan itu. Kami diskusi. Diskusi itu setiap bulan 2 kali. Dan yang paling menarik, karena setiap dalam diskusi itu saya menjadi notulennya, menjadi organizer dan notulis. Ada sesuatu yang menarik. Dari apa yang pernah saya lihat, setiap ada perdebatan, di situ akan muncul satu percikan yang mempertemukan perdebatan itu menjadi satu solusi atau menjadi satu mapping problem yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki kepekaan dan kemampuan mendengarkan terhadap problem. Dan ini jarang. Dan itu yang dimiliki oleh almarhum Murtijono. Perdebatan-perdebatan itu dia biasanya hanya diam, dan ketika saya meminta break dan lalu meminta komentar-komentar lain, dia memberikan satu catatan-catatan terhadap pemikiran. Ini ada menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi saya.
kemampuan dia mendengarkan musik, kemampuan dia mendengarkan suara-suara yang lain. Sekali lagi, kemampuan, kapasitas mendengarkan tak mudah, benar. Anda mendengar televisi begitu deras dari detik satu ke detik yang lain. Anda mendengar radio, mendengar suara, mendengar dari gazet segala macam Anda. Tapi belum tentu mendengarkan dan belum tentu mampu memilih apa yang Anda ingin dengarkan. Kemampuan Murtjono ini, almarhum ini adalah kemampuan dia mendengarkan satu problem dan mampu meletakkan problem itu pada satu titik. Siapa sesungguhnya yang bisa melakukannya? Seperti yang saya sampaikan pada awal, satu solusi yang paling praktis. Ini tidak mudah. Kalau tadi Mas Wiono bilang, wah sulit bagi birokrat, kan? Bukan cuma bagi birokrat. Saya mengenal banyak birokrat dari segala rejim, dari segala zaman yang ini kan. Di swasta pun. Dan yang paling menarik lagi, kapasitas mendengarkan inilah yang membuat dia mampu dengan sederhana, gampangan, Anda datang kepada dia tanpa satu proposal yang seperti yang diberikan, yang apa yang disampaikan oleh Hanindawan, dia mau pergi ke Jepang tidak ditanya surat-suratnya, pergilah. Di instansi lain Anda akan mendapatkan pertanyaan, meminta surat segala macam. Itu kemampuan mendengarkan ini menjadi problem bagi bangsa ini, bagi siapapun di Indonesia. Kita mengalami krisis sejak lama di dalam mengelola, mendengarkan. How to listen. Orang mendengar belum tentu mendengarkan. Ini yang menjadi, saya kira, kalau kita merefleksikan apa yang dilakukan oleh almarhum di dalam persoalan-persoalan kebudayaan ini, kemampuannya di dalam mendengarkan itu. Dan karena kemampuannya di dalam mendengarkan itu, almarhum mampu memilah, mampu membuat satu mapping suara. Siapa yang bisa melakukannya? Karena dia sebagai birokrat, dia dengan bukan cuma taktis tapi strategis. Oh ini, si ini, si ini. Nah, dalam konteks inilah kalau kita melihat dan kita merenungi tentang almarhum, kita sering bertanya-tanya, adakah praktek semacam ini kembali terjadi? Saya tidak ingin melakukan glorifikasi, saya tidak ingin melakukan mistifikasi, saya tidak ingin melakukan fetisisme terhadap almarhum Murtjono. Sebagai seorang temannya, sebagai teman ngobrol dalam berbagai hal yang saya kenal sejak tahun 72, saya tidak ingin melakukan glorifikasi. Saya tidak akan membuat dia menjadi mitos, apalagi fetisisme di dalam kebudayaan dan kesenian. Tapi saya akan berpikir terus-menerus bahwa ada fakta dari satu praktek di dalam manajemen kesenian, di dalam pengelolaan kesenian, yang pernah ditunjukkan melalui cara yang sederhana tapi begitu efektif, tapi yang paling terpenting adalah meletakkan spirit, semangat dari berkesenian itu pada warga sebagai pengelola, warga sebagai pemilik, warga sebagai penentu dari sistem nilai kebudayaan dan keseniannya. Ini problem berat. Anda bayangkan pada satu rejim dan lalu berganti rejim segala macam. Saya mau ambil satu ilustrasi lagi.
Pada tahun 83, tahun 82 saya sudah menetap di sini dan saya tahun 82 memutuskan memiliki KTP dan saya tinggal di Jalan Gumu nomor 10B. Satu hari saya dipanggil oleh Mas Murtijono, lalu Mas Murtijono memberikan surat. Pada waktu itu wali kota Solo adalah Pak Sukatmo, yang setelah menjadi wali kota menjadi karesidenan, waktu itu masih ada sistem karesidenan ya, Karesidenan Surakarta. Surat itu keputusan menunjuk saya sebagai, Anda bayangkan ini yang membuat saya terkejut, formatur tunggal Dewan Kesenian Solo yang sudah mati suri dan ingin dihidupkan kembali, dan wali kota menunjuk saya. Saya kira keputusan wali kota itu atas bisikan almarhum. Saya ditanya oleh almarhum, bagaimana kamu bersedia untuk menjadi ketua Dewan Kesenian, membentuk kepengurusan? Saya spontan, tidak bersedia. Dan saya kasih catatan, tidak tertarik menjadi ketua Dewan Kesenian. 2 kali, beberapa bulan kemudian surat yang mirip juga ditujukan kepada saya lewat Taman Budaya. Saya diminta dan kembali saya menolak. Kenapa saya menolaknya? Saya sampaikan kepada Mas Murtijono pada waktu itu. Salah satu problem di Indonesia ketika Ali Sadikin pada tahun 67, 68 mengukuhkan Dewan Kesenian Jakarta, lalu Surabaya punya, Medan punya, Solo punya tahun 70-an, Semarang punya, Makassar punya, Padang punya, segala macam. Dan memasuki tahun 80 itu studi saya. Itu riset saya keliling setelah saya keluar dari Fakultas Filsafat, saya berkeliling Sumatera, kemana-mana saya dengarkan. Makanya ketika tahun 80-an saya mempunyai satu di antara tanda petik hipotesa tentang konflik sosial, konflik kepentingan di dalam Dewan Kesenian. Dan sampai sekarang hipotesa saya atau tesis saya masih berlaku. Dan masih bisa Anda buktikan di berbagai seluruh penjuru Nusantara ini. Taman Budaya Dewan Kesenian sebagai wilayah konflik kaum seniman, dan ini merupakan satu by design. Blueprint dari satu politik kebudayaan untuk bagaimana seniman berkonflik di dalam lembaganya sendiri, dan itu karena apa? Perebutan anggaran yang juga sedikit. 40 tahun lebih, hipotesa saya, bahkan secara teoritik saya bisa menjelaskan persoalan ini dalam kasus yang banyak sekali, dari Bone, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Jawa Barat, seluruh pernah. Dan ini menjadi persoalan. Dan kembali lagi kepada seperti yang saya sampaikan kepada Mas Murtijono, kepada almarhum pada waktu itu, Mas, Solo tanpa Dewan Kesenian bisa jalan. Yang utama apa? Bagaimana mendinamisir komunitas-komunitas ini. Pertanyaan berikutnya dilontarkan oleh almarhum. Bagaimana mendinamisir komunitas-komunitas ini? Jawaban saya sederhana, walaupun tidak mudah. Berikan ruang. Berikan ruang kepada mereka dan biarkan mereka mengatur dirinya untuk. Itulah forum sastra, forum teater, pameran seadanya segala macam berjalan dengan intensitas yang tinggi sampai puncaknya pada tahun Teskes satu periode dari 81-82 Mas Murtijono diangkat menjadi kepala Taman Budaya sampai dengan 86-87 menjadi satu fenomena. Dan di situ juga titik berangkat satu desain yang lebih jelas.
Taman budaya sebagai laboratorium ini. Dan sekali lagi, gagasan-gagasan itu tak ada seorang pun yang mengklaim. Tak ada seorang pun yang menganggap bahwa itu adalah miliknya. Itu yang menarik. Ketika satu konsep di taman budaya, peristiwa terjadi dan peristiwa itu anonim, disitulah salah satu makna penting dari satu peristiwa kesenian dan kebudayaan, anonimitas ini. Itu yang paling menarik. Pernahkah Anda membayangkan Nurgora Rupa itu hasil yang namanya dari gosip, isu segala macam, dan saya masih ingat di belakang ini kita akhirnya merumuskan diskusi-diskusi Nurgora Rupa itu. Begitu juga refleksi segala macam dan berbagai ini kan. Kita mendiskusikan setelah dari Sorpelem di belakang ini, akhirnya melumuskan itu. Dan terjadi peristiwa. Pernahkah Anda membayangkan ketika ada orang-orang mengatakan bahwa Nurgora Rupa itu berapa ratus juta ya, berapa miliar ya. Mereka nggak tahu bahwa istilahnya kalau misalkan dilihat itu tak ada nilai uang yang lebih besar dari peristiwa itu. Dan yang paling menarik, setiap lontaran dari satu peristiwa-peristiwa di sini memberikan inspirasi kepada daerah yang lain. Nah, saya mohon maaf agak berkepanjangan dengan persoalan refleksi yang akan saya sampaikan di sini. Saya diminta memberikan orasi. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi keinginan dari teman-teman taman budaya ini, tapi saya berharap jika kita memiliki keyakinan, kepercayaan kepada jalan kesenian dan kebudayaan, memelihara kapasitas mendengarkan adalah jalan terbaik. Jika kita tidak memiliki kapasitas mendengarkan ini, kita hanya menjadi robot yang merasa bahwa kita yang paling benar. Dan kapasitas mendengarkan inilah yang sebetulnya menjadi praktek penting dari taman budaya. Sekali lagi, praktek penting dari taman budaya 1982 sampai dengan almarhum pensiun. Praktek mendengarkan itulah yang menjadi kenapa setiap peristiwa tanpa publikasi, poster yang sederhana tapi begitu cepat berkembang. Karena apa? Karena kita mendengarkan sesuatu dengan baik, kita menyampaikan dengan baik. Kita sekarang punya kecanggihan, gadget yang bukan main fantastis, telepon pintar yang dahsyat sekali ini kan, tapi belum tentu itu menjadi bagian dari sistem pendengaran kita, cerebral cortex kita, atau cara kita meresapkan informasi dan kita memilihnya menjadi sesuatu yang kita yakini bahwa itu harus didatangi dan harus didukung. Saya kepingin mengakhiri apa yang saya kepingin sampaikan ini adalah sekali lagi tak cukup rasa terima kasih kita dalam upacara, dalam acara 10 tahun peringatan meninggalnya Mas Murtidjono. Kita bersyukur bahwa sebetulnya kita masih memiliki kapasitas untuk mengingat ini. Memori inilah yang harus kita pelihara tanpa harus terperangkap kepada glorifikasi, tanpa harus terperangkap kepada fetishisme dan kepada mistifikasi. Karena yang dibutuhkan oleh kita adalah sebetulnya pada praktek di mana ruang-ruang harus terus tumbuh melalui satu kerja yang bersifat sinergis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.